Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas dari mata kuliah metodologi pendidikan. Dan ada anggota kelompoknya ini. Nama saya Prisma Yuda Noviandika, NIM 060. Saya Nurkofisa, NIM terakhir 074. Saya Sabila Putri Arliani, NIM 077. Saya Evalia Nuriana, NIM terakhir 095. Saya Kila Firda Istinabila, NIM terakhir 099. Yang pertama yang akan menjelaskan adalah Akila. Silakan Akila. Nah, selanjutnya adalah landasan filosofi penelitian tindakan menurut para ahli. Pertama, Hinsey tahun 2009 dan Tyler, Wilkie, dan Basser pada tahun 2006. Mereka menyebutkan bahwa penelitian tindakan kelas mengikuti paradigma interpretif atau konstruktivisme, atau cabang dari paradigma interpretif tentang kritis yang menekankan pada pandangan penelitian kualitatif atau menggunakan metodologi positivisme dan interpretivisme agar dapat lebih mendalami pemahaman tentang konteks sosial tentunya. Lalu yang kedua, Johnson pada 2008 memiliki tiga pandangan terhadap realitas atau pandangan ontologis, yaitu monisme materialistik, dualisme, monisme transendental. Kata monisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu monas yang berarti satu. Nah, secara keseluruhan berarti tiga pandangan ini berarti suatu teori metafisika yang menyatakan bahwa hanya ada satu realitas yang berasal dari manapun. Tiga teori tersebut didapatkan ringkasannya sebagai berikut. Next. Nah, ini pada pandangan kesadaran, realitas, pengetahuan, kebenaran, belajar, inteligensi, model pendidikan, pandangan psikologis dasar, pandangan penelitian dasar. Pada pandangan monisme materialistik, semesta terdiri dari materi dan energi. Pada dualisme, semesta terdiri dari materi dan energi dan pikiran, kesadaran, spirit. Pada monisme transendental, peralatan utama semesta adalah pikiran, kesadaran, dan spirit. Lalu untuk kesadaran, pada monisme materialistik, kesadaran muncul dari materi. Jika dualisme, benda terpisah dengan materi. Lalu monisme transcendental itu materi berasal dari kesadaran. Lalu realitas semesta yang objektif terpisah dengan pengamat. Yang dualitas suatu konstruksi pribadi berdasarkan realitas objektif dan subjektif. Pada monisme transendental, suatu mimpi ada dalam dimensi-dimensi metafisik. Lalu pengetahuan, pada monisme materialistik, positivisme berada di luar dirinya. Lalu dualisme, konstruktivisme. Lalu pada monisme transendental ada holistik. Lalu kebenaran, pada monisme materialistik, pemeriksaan objektif terhadap pengetahuan. Lalu dualisme meminta suatu justifikasi nilai dan berbeda untuk setiap individu. Monisme transendental meminta efeksi dan pemeriksaan suatu perjalanan batin. Lalu pada belajar, monisme materialistik ini mendemonstrasikan dari luar terhadap sesuatu yang ada. Dualisme, pernyataan dari dalam, pengonstruksian jaring-jaring kognitif. Lalu monisme transendental, bebas individu sendiri dari ilusi, memperluas kesadaran, dan transendensi. Lalu untuk inteligensi,
Untuk monisme materialistik, kemampuan untuk berpikir linear dan menggunakan penalaran deduktif. Untuk dualisme, kemampuan memecahkan masalah, menciptakan produk-produk, dan membentuk lingkungan. Lalu monisme transendental, kemampuan merasakan keseluruhan dan memelihara dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Untuk model pendidikannya, untuk monisme materialistik, model perusahaan, model kafetaria. Untuk dualisme, konstruktivis sosial dan Dewey. Lalu monisme transendental, pendidikan holistik, Waldorf, Montessori. Lalu selanjutnya pandangan psikologi dasar, behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi dan psikologi transpersonal. Lalu untuk pandangan penelitian dasar, metodologi kuantitatif sama, untuk dualisme juga kuantitatif. Untuk yang monisme transendental itu metodologi transpersonal, yaitu seni, puisi, karya seni, dan catatan perjalanan. Next. Selanjutnya pengertian dasar penelitian tindakan. Pertama, menurut Taylor, Wilkie, dan Passer pada tahun 2006. Menurut mereka, penelitian tindakan adalah suatu alat yang ampuh untuk merubah dan memperbaiki pada level lokal. Lalu, dan penelitian tindakan berupa praktis, siklis, dan memecahkan masalah secara alami. Yang kedua adalah Johnson pada tahun 2008. Johnson merangkum beberapa sumber tentang penelitian tindakan kelas dan juga mengatakan bahwa proses penelitian tindakan melibatkan 5 langkah esensial. Dan Johnson juga menyebutkan karakteristik penelitian tindakan. Selanjutnya. Next. Nah, ini adalah beberapa sumber tentang penelitian tindakan kelas yang dirangkum oleh Johnson. Pertama, menurut Hansen tahun 1996 dan M. Taggart 1997 serta Smook pada 1997. Mereka mengatakan bahwa penelitian tindakan didefinisikan sebagai sebuah proses kajian terhadap situasi sekolah atau ruang kelas yang sebenarnya untuk memahami dan meningkatkan kualitas tindakan atau pengajaran. Yang kedua, Dinkelman 1997, McNiff, Lomax, dan Whitehead 1996. Mereka menyebutkan bahwa penelitian tindakan adalah suatu langkah yang sistematis dan terurut bagi guru untuk mengobservasi praktik yang dilakukan atau untuk eksplorasi suatu masalah dan melakukan tindakan yang mungkin. Yang ketiga, Fauci 1998 dan Tomlinson 1995. Mereka menyebutkan bahwa penelitian tindakan merupakan suatu tipe inquiry yang terdiri dari perencana, mengorganisasikan, dan dapat dibagi dengan yang lain. Next. Nah, berikut adalah proses penelitian tindakan yang melibatkan 5 langkah esensial menurut Johnson. Pertama, mengajukan pertanyaan dengan cara mengidentifikasi suatu masalah atau mendefinisikan suatu bidang atau area eksplorasi. Kedua, memutuskan data yang seharusnya dikumpulkan, bagaimana seharusnya dikumpulkan, dan seberapa sering. Ketiga, mengumpulkan data dan menganalisis. Keempat, menjelaskan bagaimana temuan-temuan yang dapat digunakan dan diterapkan. Lalu yang kelima, membuat atau berbagi temuan-temuan dan merencanakan untuk tindakan bagi yang lainnya. Selanjutnya. Nah, berikut adalah karakteristik penelitian tindakan menurut Johnson. Pertama, sistematik. Ini penelitian tindakan yang direncanakan dan metodologinya berhubungan dengan pengajaran. Yang kedua, tidak dimulai dengan satu jawaban. Di sini peneliti tidak mengetahui apa yang terjadi ketika sebelum memulai. Peneliti merupakan pengamat yang tidak bias. Yang ketiga, kajian tidak harus pelik atau terperinci secara ketat atau efektif tergantung tujuan. Yang keempat, harus terencana sebelum mengumpulkan data. Yang kelima, lama penelitian bervariasi. Yang keenam, observasi harus teratur, tidak harus lama. Ketujuh, berada pada suatu kontinum dari sederhana dan informal sampai detail dan formal. Yang kedelapan, merupakan penelitian grounded dalam teori.
Yang ke-9 bukan merupakan studi kuantitatif. Yang ke-10 hasil kuantitatif penelitian terbatas. Next. Nah, ini yang ketiga Hendricks 2009. Tujuan dari penelitian tindakan bagi para praktis untuk menginvestigasi dan meningkatkan praktik-praktiknya. Lalu, perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan yang dibuat oleh Hendricks. Yang keempat adalah Hinsey pada 2008. Penelitian tindakan kelas adalah suatu proses inquiry yang sistematis, biasanya secara siklis yang dilakukan oleh lebih dari suatu komunitas yang ada di dalam daripada ahli-ahli luar, dan tujuannya untuk mengidentifikasi tindakan yang membangkitkan perbaikan yang diyakini penting menurut peneliti, dan menyebutkan 4 karakteristik penelitian tindakan. Next. Nah, berikut adalah perbedaan kuantitatif, kualitatif, dan tindakan yang dibuat oleh Hendricks sebagai berikut. Ada karakteristiknya, itu ada investigator atau peran, tujuan, audiens, partisipan, tipe data yang dikumpulkan, dan cara-cara peneliti memahami pengetahuan. Dari sini bisa dilihat. Pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan, pada investigator, pada penelitian kuantitatif, pendidikan tinggi, mahasiswa, peneliti sebagai pengamat yang objektif terhadap kajiannya. Lalu pada penelitian kualitatif, pendidikan tinggi, antropologis, mahasiswa, penelitian masuk dalam setting penelitian. Lalu untuk tindakan, guru, administrasi, mahasiswa, penelitian, mempelajari sendiri dengan orang lain. Untuk tujuannya, pada kuantitatif menguji hipotesis yang berhubungan dengan teori pendidikan. Untuk kualitatif, memahami dan menginterpretasikan dalam setting alami untuk membangun hipotesis. Yang untuk tindakan, mengidentifikasi dan mengkaji suatu masalah dalam tugas sendiri atau setting sekolah. Untuk audiens, kuantitatif itu pendidikan tinggi seperti mahasiswa. Kualitatif juga sama, pendidikan tinggi mahasiswa. Untuk tindakan, semua potensial berbagi hasil penelitian. Untuk partisipan, pada kuantitatif diambil random dari populasi yang besar. Pada kualitatif, sampel yang dipilih. Lalu tindakan, partisipasi dipilih berdasarkan intensitas kajian, penelitian bisa sebagai partisipasi. Lalu tipe data yang dikumpulkan, objektif, data kuantitatif seperti nilai tes, survei, atau angket. Untuk kualitatif, analisis terhadap arsip, observasi, dan wawancara. Untuk tindakan, data dari berbagai sumber penelitian, observasi. Lalu contoh tugas, arsip-arsip siswa, wawancara, jurnal, dan video. Untuk cara-cara peneliti memahami pengetahuan, untuk kuantitatif sendiri dengan sampel, random, dan pengontrolan variabel, dan menggeneralisasi. Untuk penelitian kualitatif, interpretasi data, membantu memahami fenomena. Lalu, untuk yang tindakan, itu hasilnya untuk praktik, pendidikan merefleksikan melakukan perbaikan praktiknya. Next. Nah, berikut adalah 4 karakteristik menurut Hinsey. Yang pertama, dilakukan oleh komunitas yang ada di dalamnya. 2, bertujuan perbaikan atau pemahaman yang lebih baik dalam bidang-bidang penelitian penting. 3, melibatkan inquiry yang sistematis termasuk dalam pengumpulan informasi, analisis, dan refleksi. 4, menggunakan suatu rencana tindakan yang prosesnya berdua. Next. Selanjutnya, ada Mills pada tahun 2007 menyebutkan penelitian tindakan kelas adalah suatu inquiry sistematis yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, konselor, atau yang lainnya dalam lingkungan belajar mengajar untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana sekolah berjalan, bagaimana sekolah mengajar, dan bagaimana siswa-siswa belajar dengan baik. Lalu yang terakhir ada Dana dan Yendol Hoppe pada tahun 2009 menyatakan bahwa menyamakan pengertian tentang penelitian guru, penelitian tindakan, dan penelitian tindakan kelas, inquiry,
kuestisioner dengan inquiry guru karena penekanan dan sejarah yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Mereka membuat perbedaan paradigma penelitian yang melibatkan guru. Next. Nah, berikut adalah perbedaan paradigma penelitian yang melibatkan guru menurut Dana dan Yendol Hoppe pada tahun 2009. Nah, pada guru, proses produknya itu guru sebagai teknisi, kualitatif atau interpretifnya guru sebagai karakter cerita. Lalu inquiry gurunya guru sebagai pencerita. Untuk peneliti, proses produknya di luar, kualitatif dan interpretifnya itu di luar juga, lalu inquiry guru di dalam. Untuk pada proses produk linear, lalu kualitatif atau interpretifnya itu berdiskursif atau proses berdasarkan alasan argumentasi dan tidak teratur. Untuk inquiry guru siklik. Pada sumber pertanyaan penelitian, proses produknya itu peneliti, kualitatif atau interpretifnya itu peneliti, inquiry guru itu guru. Lalu tipe pertanyaan penelitian pada proses produk itu terfokus pada kontrol, prediksi, atau pengaruh. Lalu untuk kualitatif atau interpretifnya itu terfokus pada penjelasan suatu proses atau fenomena. Lalu pada inquiry guru terfokus pada pemberian pandangan ke dalam suatu praktik guru di kelas dalam usaha membuat perubahan. Lalu yang terakhir, contoh pertanyaan penelitian. Pada proses produk ini, contoh pertanyaannya itu manakah strategi manajemen yang paling berhasil. Lalu contoh pertanyaan pada kualitatif atau interpretifnya, bagaimana siswa mengalami gangguan di kelas. Lalu pada inquiry guru, bagaimana saya dapat mengakomodasikan pembelajaran bahasa Inggris bagi anak TK. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Prisma. Ya, saya akan meneruskan penjelasan dari Akila. Langkah-langkah penelitian secara spiral. Yang pertama, klarifikasi dan diagnosis suatu situasi praktis yang perlu ditingkatkan atau masalah praktis yang perlu dipecahkan kembali. Yang kedua, formulasi strategi-strategi tindakan untuk memperbaiki situasi atau memecahkan masalah. Yang ketiga, mengimplementasikan strategi-strategi tindakan dan mengevaluasi efektivitasnya. Yang keempat, mengklarifikasi situasi, hasil-hasil dalam definisi baru masalah, dan seterusnya pada langkah-langkah spiral dari refleksi dan tindakan selanjutnya. Next. Pengertian penelitian tindakan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan di sini dapat diartikan sebagai suatu kajian inquiry yang sistematis yang dilakukan oleh seorang praktisi pada bidangnya untuk memahami, meningkatkan, atau memperbaiki praktiknya sendiri dengan cara reflektif, secara terus-menerus, mengikuti suatu proses berbaur atau siklus. Jenis-jenis penelitian tindakan berdasarkan Johnson. Yang pertama, penelitian tindakan kolaboratif. Yang kedua, penelitian tindakan kritikal. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas. Yang keempat, penelitian tindakan kelas partisipatori. Next. Jenis-jenis penelitian berdasarkan Hinchi. Yang pertama, penelitian tindakan partisipatori.
Yang kedua, penelitian tindakan kolaboratif. Yang ketiga, penelitian tindakan praktis. Yang keempat, penelitian tindakan emansipatori. Pengertian jenis-jenis penelitian tindakan. Penelitian tindakan kolaboratif adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh gabungan peneliti atau kelompok stakeholder untuk memecahkan masalah dalam suatu institusi atau komunitas. Tujuannya adalah mendorong dialog antara ahli dan stakeholder pendidikan dalam setting yang berbeda. Penelitian tindakan partisipatori adalah penelitian sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengejar tujuan-tujuan emansipatori yang lebih demokratis dan beradab. Tujuannya adalah menginvestigasi kenyataan sehingga dapat mengalami perubahan. Kemudian penelitian tindakan praktis. Penelitian tindakan praktis adalah penelitian yang memfokuskan pada usaha perbaikan praktis. Tujuannya adalah meningkatkan praktik di kelas yang dilakukan oleh guru. Penelitian tindakan kritis bertujuan untuk mengejar sesuatu yang lebih demokratis dan adil. Tujuannya adalah mengevaluasi isu-isu sosial sehingga hasilnya dapat digunakan untuk perubahan sosial. Langkah-langkah penelitian oleh Johnson. Yang pertama, merumuskan masalah sesuai bidang studi atau minatnya. Yang kedua, merencanakan langkah-langkah pengumpulan data, jenis, metode, dan jumlah pengumpulan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap data yang sudah didapatkan. Yang keempat, membuat suatu perencanaan tindakan berdasarkan analisis yang telah dibuat. Yang kelima, pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dan berbagi temuan dengan peneliti lain. Yang keenam, mengkaji literatur berdasarkan temuan tersebut. Nah, langkah-langkah penelitian Johnson itu ya seperti tadi, mendefinisikan masalah dan bidang interestnya. Kemudian merencanakan pengumpulan data, kemudian mengumpulkan data dan analisis data. Kemudian membuat suatu perencanaan tindakan, kemudian berbagi temuan dan pelaksanaan, kemudian mengkaji literatur. Nah, kalau masih belum sampai di goalnya, itu kembali lagi mendefinisikan pertanyaan masalah bidang interestnya. Next. Langkah penelitian tindakan oleh Taylor, Wilkie, dan Besser. Yang pertama, mengidentifikasi bidang atau fokus investigasi dan keperluan untuk perbaikan. Yang kedua, melaksanakan perbaikan atau perubahan. Yang ketiga, melihat efek perbaikan. Yang keempat, membuat perencanaan ulang atau perubahan. Yang kelima, mengulangi dari yang pertama tadi. Yang keenam, membuat suatu upaya atau tetap atau konstan yang berhubungan refleksi dan praktik. Terus, perencanaan contoh proses penelitian oleh Taylor, Wilkie, dan Besser. Perencanaannya ini ada 12 minggu. Minggu pertama yaitu mengidentifikasi keperluan dan klasifikasi ide. Aktivitasnya mencari literatur. Durasinya butuh 2 hari. Catatannya yaitu perpustakaan. Kemudian minggu kedua masih langkah identifikasi. Aktivitasnya menginvestigasi peralatan video, surat izin orang tua, durasinya 3 jam. Catatannya periksa dengan kepala sekolah. Minggu ketiga membuat titik awal. Aktivitasnya pengamatan pendahuluan terhadap isu-isu. Durasinya hanya 20 menit. Catatannya periksa staf dapat mengatasi hal tersebut. Minggu keempat masih mengikuti minggu ketiga. Aktivitasnya menulis proposal, mendesain jadwal, dan observasi yang khusus dan pertanyaan-pertanyaannya. Durasinya 3 hari. Catatannya periksa banyaknya yang cukup.
Minggu kelima, penelitian tindakan siklus pertama. Aktivitasnya mengenalkan aktivitas awal pada kelompok. Durasinya 20 menit. Kemudian melakukan observasi pada kelompok-kelompok. Dan menulis hasil observasi pada catatan atau menganalisis atau memeriksa literatur. Durasinya 5 kali 10 menit. Kemudian mewawancarai guru, mentranskrip, lalu mentranskrip hasil wawancara tersebut. Durasinya 3 jam. Catatannya video, hasil wawancara. Minggu ke-6, penelitian tindakan siklus kedua. Aktivitasnya adaptasi aktivitas awal pada kelompok. Durasinya 20 menit. Kemudian melakukan observasi pada kelompok-kelompok. Durasinya 5 kali 10 menit. Kemudian menulis hasil observasi pada catatan atau menganalisis atau memeriksa literatur. Durasinya 3 jam. Kemudian mewawancarai guru dan mentranskrip wawancara tersebut. Durasinya 30 menit sampai 3 jam. Catatannya video, tape recorder. Kemudian masih lanjut penelitian tindakan siklus 2. Nah, aktivitas dari siklus 1 dan siklus 2 dapat diadaptasi dan diulangi bergantung pada terkumpul sejauh mana datanya terkumpul tersebut. Tidak ada aturan berapa kali melengkapi siklus dari tindakan refleksi, adaptasi, dan ulangi. Minggu ke-8 masih meneruskan itu mengumpulkan angket analisis respon. Durasinya 3 jam. Catatannya bagaimana saya akan mempresentasikan informasi tersebut. Minggu ke-9 sampai minggu ke-12 adalah evaluasi. Melanjutkan tambahan bacaan, mengumpulkan semua bukti, menuliskan laporan penelitian. Next. Nah, langkah penelitian tindakan oleh Taylor, Wilkie, dan Besser. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data awal. Kemudian menyeleksi fokus perhatian. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data target. Kemudian merancang rencana tindakan. Setelah itu mengimplementasikan rencana tindakan. Lalu mengumpulkan dan menganalisis evaluasi data. Kemudian merevisi rencana tindakan. Jikalau pikirannya masih kurang, maka diulangi kembali ke mengimplementasikan rencana tindakan. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eva. Ya, jadi sekarang akan menjelaskan proses penelitian tindakan kelas menurut Miles tahun 2007. Tadi sudah dijelaskan menurut beberapa tokoh, sekarang tokoh lainnya. Proses penelitian tindakan kelas ini menurut Miles 2007 adalah yang pertama mengidentifikasi area fokus. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Yang ketiga menganalisis dan menginterpretasi data. Dan terakhir mengembangkan suatu rencana tindakan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini sepertinya tidak satu arah. Karena memang misalkan dirasa kurang maksimal, kita bisa mengulang tahapan sebelumnya, kita bisa mengulang lagi sampai kita rasa hasil penelitiannya itu telah maksimal. Dan proses penelitian tindakan kelas ini menurut Miles menekankan pada setelah hasil ditemukan, maka tindakan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya. Jadi lebih menekankan pada hasilnya itu dapat melakukan tindakan seperti apa. Lalu Selanjutnya ini ada proses penelitian tindakan menurut Sussman dalam buku O'Brien pada tahun 1998. Ini ada pengembangan dari sistem infrastruktur dan ini bisa kita lihat. Yang pertama ini urutannya adalah diagnosis dulu. Kita harus mengidentifikasi masalahnya apa, lalu kita bisa
action planning, kita bisa merencanakan merencanakan aksinya seperti apa dari masalah yang ada, lalu kita mengambil tindakan, lalu kita mengevaluasi, setelah itu kita mengspesifikasi pembelajaran atau menspesifikasi hasil penelitiannya. Lalu di sini untuk yang menurut Susman itu menekankan pada proses penelitian di kelas dan tidak menjelaskan implementasi setelah diperoleh hasil dari pendidikannya. Jadi beda dari sebelumnya, di sini lebih menekankan pada proses penelitiannya, bukan dari hasilnya. Lalu di sini ada Guajardo tahun 2008 yang menunjukkan model proses penelitian tindakan kelas kolaboratif. Di sini ada 7 langkah. Input data dari semua stakeholder. Yang pertama membentuk tim pengembangan, yang kedua diskusi, yang ketiga membangun keyakinan, nilai-nilai, bidang fokus dan tujuan, yang keempat mengumpulkan dan menganalisis data target, yang kelima mendesain rencana tindakan, yang keenam ada implementasi awal, dan yang ketujuh mengumpulkan dari menganalisis data assessment. Nah, ini adalah ada kajian pustaka, terus diskusi, segala macam yang diperlukan di langkah kedua. Dan ini dari langkah ke-7 bisa kembali ke langkah ke-5 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan para peneliti. Lalu di sini ada refleksi. Refleksi ini menurut Scott dalam buku Hendricks tahun 2009, maaf ini kepotong, membagi 2 kategori refleksi, yaitu yang pertama ada refleksi pada tindakan atau reflection and action. Lalu ada refleksi yang terjadi di dalam tindakan. Jadi ada yang pada tindakan, lalu ada yang dalam tindakan. Bedanya adalah refleksi pada tindakan adalah refleksi yang terjadi ketika tindakannya sudah dilakukan. Lalu kalau refleksi dalam tindakan, refleksi yang terjadi ketika tindakan ini sedang dilakukan. Lalu ini ada Rearick dan Feldman yang menjelaskan tentang refleksi autobiografi, refleksi kolaborasi, dan refleksi komunal. Dari refleksi autobiografi ini difokuskan pada kajian peneliti terhadap cerita-cerita, keyakinan, dan nilainya, serta bagaimana semuanya memengaruhi tindakan yang sudah dilakukan. Lalu refleksi kolaboratif melibatkan praktisi melihat orang lain, mendapatkan pemahamannya. Refleksi berbagi dengan orang lain untuk tujuan meningkatkan pemahaman sendiri melalui pemahaman terhadap pandangan-pandangan orang lain. Lalu yang terakhir ada refleksi komunal. Adalah suatu refleksi kolaboratif yang memfokuskan pada keadilan sosial, kebebasan, dan demokrasi. Refleksi ini memberikan kesempatan praktisi melakukan debat atau ceramah-ceramah filosofis maupun isu-isu moral dan didasarkan pada ide bahwa peneliti tindakan mendorong refleksi masyarakat melihat kekosongan tindakannya yang memisahkan dari tindakan publik. Lalu di sini ada Stevenson dalam Hendricks 2009 membedakan refleksi menjadi yang pertama refleksi yang diarahkan dari internal atau dari dirinya sendiri atau refleksi yang diarahkan dari luar atau dari luar pribadinya. Lalu yang terakhir ada Cott dan Knowles dalam Hendricks 2019 menjelaskan inquiry refleksi yaitu pertimbangan pengalaman dan tindakan masa lalu yang digunakan untuk memahami bagaimana pengaruh tindakan dan pemikiran saat ini serta masa depan. Ini adalah tipe refleksi oleh Hendricks yang dari 2009 ini yang bisa dibilang lanjutannya yang sebelumnya. Di sini ada bagannya, bisa dilihat refleksi pada konteks. Dan ini refleksi diarahkan eksternal. Jadi gambarnya seperti ini. Selanjutnya Sabila. Selanjutnya yaitu beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi dalam refleksi penelitian tindakan kelas, yaitu yang kedua harus bermakna dan penting. Dan yang ketiga, pemahaman sendiri, apakah melalui refleksi atau biografi atau internal. Dalam penelitian kelas, refleksi adalah upaya untuk mengkaji apa saja yang telah dan atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan.
Nah, kemudian proses yang terjadi dalam refleksi yaitu sebagai berikut. Ada analisis, kemudian pemaknaan, yang selanjutnya ada penjelasan, yang selanjutnya penyusunan kesimpulan, dan ada identifikasi tindak lanjut. Nah, kelima komponen tersebut dapat terjadi secara bersamaan maupun bolak-balik selama proses refleksi. Ketika refleksi dilakukan dan didapati suatu siklus gagal, maka refleksi rencana atau perencanaan tindak lanjut perlu dilakukan tanpa mengubah fokus dan tindakan dasar. Gagal berarti bahwa simpulan dari analisis data tidak sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Perbaikan siklus akan terus dilakukan apabila telah mencapai keberhasilan atau mencapai indikator yang ditentukan. Next. Selanjutnya ada validitas penelitian tindakan menurut Rinfol dan Guba. Jadi di sini ada 4 validitas, yaitu yang pertama validitas nilai kebenaran. Yang kedua validitas aplikasi atau transferabilitas. Yang ketiga konsistensi atau dependabilitas. Dan yang keempat ada netralitas atau konfirmabilitas. Nah, validitas nilai kebenaran ini melihat kualitas nyata dari suatu penelitian, suatu konteks yang dipelajari. Kemudian validitas aplikasi, yaitu menentukan perluasan hasil yang bisa didapatkan apabila diterapkan pada individu lain dan konteks lain. Validitas konsistensi, yaitu penjelasan apakah hasil penelitian yang diperoleh dapat direplikasi atau diulang dengan konteks ataupun partisipan yang serupa. Yang terakhir, validitas netralisasi, yaitu bahwa hasil atau data yang diperoleh akurat dan tidak didasarkan bias peneliti, tidak didasarkan motivasi atau interest lainnya. Yang selanjutnya ada validitas penelitian tindakan. Next, Eva. Yang selanjutnya ada validitas penelitian tindakan menurut Anderson et al. Di sini ada 5 validitas, yaitu yang pertama ada validitas demokratik, yang kedua validitas manfaat, yang ketiga validitas proses, yang keempat validitas katalik, dan yang kelima validitas diagnosis. Di mana validitas demokrasi ini meninjau variasi pandangan-pandangan dalam melihat penelitian. Validitas manfaat yaitu derajat kesuksesan suatu penelitian yang telah dicapai. Dan derajat kesuksesan yang dimaksud yaitu pada usulan atau rencana penelitian, bukan pada akhir penelitian. Yang kemudian validitas proses mengacu pada apakah proses-proses yang digunakan telah sesuai atau belum, dan berada pada komitmen peneliti dalam melaksanakan penelitian. Yang keempat, validitas katalik adalah validitas terhadap perluasan transformasi pandangan peneliti yang berubah terhadap praktik. Yang terakhir, validitas dialogis adalah perluasan proses dan manfaat penelitian terhadap orang lain sehingga mereka dapat merasakan dan menggunakan hasil-hasil temuan penelitian. Yang selanjutnya, ada penyusunan laporan PTK, yaitu susunan-susunan yang ada di dalam laporan penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada sampul laporan dan ada halaman pengusahaan, di mana keduanya ini formatnya disesuaikan dengan pemberi dana atau pedoman yang telah ditetapkan. Next ada abstrak dan kata pengantar. Abstrak berisi uraian ringkas permasalahan serta pemecahannya, tujuan, prosedur, dan hasil dari penelitian yang dilakukan. Abstrak dibuat satu spasi dengan font Times New Roman ukuran 11 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jumlah kata pada abstrak tidak melebihi 300 kata dan dilengkapi dengan kata-kata kunci sebanyak 3-5 kata. Sedangkan kata pengantar yaitu berisi kalimat yang ingin disampaikan peneliti mengenai penelitian yang dilakukannya. Dapat juga berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu dalam penelitian. Next ada daftar isi, yaitu berisi daftar yang memuat bagian awal laporan, bab dan subbab, bagian akhir disertai pencantuman nomor halamannya. Selanjutnya ada daftar tabel yang dimana berisikan daftar nomor judul dan judul semua tabel yang ada dalam laporan dan nomor halamannya. Next ada daftar gambar, berisikan daftar nomor judul dan judul semua foto dan atau gambar yang ada dalam laporan dan nomor halamannya.
Gambar atau foto yang dimaksud yaitu gambar atau foto selama penelitian dan dapat menggambarkan situasi kelas atau mimik seorang peserta didik untuk memperkuat uraian dalam komponen penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Kofifa. Oke, selanjutnya yaitu bab 1. Sebelumnya, Eva bab 1. Ya, nah di bab 1 ini untuk penyusunan laporan PPK-nya itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, dan pemecahannya. Di mana perumusan masalah dan pemecahan itu berisi definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Kemudian setelah itu berisi tujuan penelitian serta manfaat hasil penelitian seperti pada proposal yang kita lakukan. Kemudian next Eva. Nah, bab 2 yaitu ada kajian pustaka, di mana di kajian pustaka ini menguraikan teori dan temuan penelitian yang relevan sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir dan usaha peneliti membangun argumen yang teoritis. Nah, kerangka berpikir ini dapat berupa bagan, diagram, uraian, ataupun argumentatif. Kemudian bab 3 ada pelaksanaan penelitian. Di dalam bab 3 pelaksanaan penelitian ini terdapat unsur-unsur seperti lokasi, waktu, karakteristik siswa di sekolah sebagai subjek penelitian, atau siklus-siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan observasi, evaluasi, serta refleksi. Kemudian diuraikan metode pengumpulan data dan metode analisis data yang didasarkan pada fokus PPK-nya. Next. Eva, next. Ada bab 4 selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana hasil penelitian dan pembahasan ini terdapat aspek keberhasilan dan kelemahan, perubahan pada diri siswa, perubahan proses dan hasil belajar, serta lingkungannya. Kemudian grafik dan tabel foto digunakan untuk mengemukakan hasil analisis data yang menunjukkan perubahan yang terjadi. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan dengan tindakan indikator keberhasilan serta kajian teoritis dan empirisnya. Kemudian ada simpulan dan saran, yaitu bab 5, menyajikan simpulan hasil penelitian atau potret kemajuannya sesuai dengan tujuan penelitian. Dan ada saran tindak lanjut diberikan berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya, next, Eva. Nah, ini ada checklist. Setelah kita membuat laporan, kita perlu checklist laporan penelitian tindakan kelas, yaitu ada refleksi, kajian pustaka, tujuan, setting atau partisipan atau kolaborasi, intervensi atau inovasi, metode pengumpulan data, serta rencana meningkatkan validasi hasil penelitian, kemudian checklist bentuk umum laporannya, serta kesimpulannya. Next. Sekarang kita akan membahas refleksi. Nah, di dalam merefleksi laporan penelitian, checklist-nya ini dalam tindakan kelas, yang pertama, apakah pada refleksi peneliti disebutkan sebagai orang pertama? Kemudian kedua, adakah alasan pentingnya masalah digambarkan dengan jelas? Jadi harus ada alasannya. Kemudian yang ketiga, adakah tindakan awal seperti yang direncanakan sudah telah terbahas? Kemudian, sudahkah disebutkan hasil yang diharapkan? Adakah refleksi yang menggambarkan proses refleksi yang digunakan serta berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan yang dikaji? Serta, apakah refleksi membuat sesuatu deskripsi singkat peranan pendidikan dan setting, seperti kelas, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian, next. Nah, yang kedua ada kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka perlu kita ketahui untuk menceklis laporan penelitian kita, yaitu literatur yang berhubungan dengan fokus dari refleksi. Literatur merupakan sintesis informasi-informasi, apakah sumber-sumber yang dirujuk relevan juga, adakah suatu transisi logis antara bagian refleksi dan literaturnya. Next.
Tujuan. Sudahkah dipaparkan dengan jelas tujuan fokus pada penelitian ini, apa metode yang dan hasil yang diharapkan? Adakah keterikatan tujuan pada refleksi yang dibuat? Adakah tujuan mengikuti kajian pustaka yang logis? Kemudian sudahkah disebutkan pertanyaan utama dan pertanyaan pendukung? Apakah pertanyaan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian? Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita checklist di dalam tujuan. Next. Next, Eva. Setting atau partisipan atau kolaborasi. Nah, di sini perlu kita ketahui, sudahkah ada gambaran setting dan partisipan yang cukup detail sehingga konteks lingkungan pendidikan dapat diketahui. Jika penelitian dilakukan secara kolaboratif, nah, sudah jelaskah kolaborasi alaminya dan peran kolaborator dalam penelitian yang kita buat. Next. Intervensi atau inovasi. Apakah intervensi berdasarkan pada literatur yang dipelajari? Kemudian kita perlu tahu, sudahkah digambarkan intervensi atau inovasi yang tadi itu digunakan cukup detail sehingga teman lain dapat mengimplementasikannya. Metode pengumpulan data. Apakah digunakan berbagai bentuk pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan? Apakah memberikan suatu justifikasi untuk menghubungkan antara strategi pengumpulan data dan pertanyaan-pertanyaan penelitian? Kemudian kita perlu ketahui, apakah menjelaskan metode pengumpulan data sudah cukup detail? Sudahkah disebutkan hasil yang diharapkan itu muncul pada metode pengumpulan data? Kemudian apakah termasuk memasukkan survei, angket, pertanyaan-pertanyaan wawancara atau instrumen pengumpulan data lain dalam lampiran, jadi melampirkan sesuatu, apakah indikator keberhasilan dijabarkan dengan jelas tentunya. Next. Rencana meningkatkan validasi. Nah, untuk merencanakan men-checklist rencana meningkatkan validasi ini, yaitu salah satunya ada menjelaskan tipe validasi yang dipilih untuk penelitian ini, disediakan justifikasi untuk tipe-tipe validasi yang dipilih, yang berhubungan serta apakah dijelaskan dalam rencana meningkatkan validasi ini metode yang digunakan untuk meningkatkan berbagai tipe validasi. Next. Hasil penelitian. Nah, di dalam hasil penelitian perlu kita ketahui apakah hasil berdasarkan berbagai macam data untuk setiap pertanyaan sudah termuat. Apakah data disajikan dengan bentuk-bentuk yang sesuai seperti tabel, grafik, persentase, contoh-contoh karya naratif? Sudahkah dijelaskan tentang bagaimana mentriangulasi data? Nah, kesimpulan. Di dalam kesimpulan, kita perlu men-checklist. Sudah dijelaskan simpulan yang menjangkau keefektifan intervensi. Nah, akankah hasil memberi dukungan terhadap pembahasan sebelumnya pada teori atau hasil kajian pustaka? Kemudian sudahkah disebutkan rencana selanjutnya? Rencana reflektif berdasarkan hasil dan simpulan yang telah dibuat. Nah, ini secara umum untuk menceklis laporan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu apakah tulisan tidak ada salah ketik. Jadi kita harus salah ketik itu juga sangat mempengaruhi tata bahasa kita ya. Kemudian apakah menggunakan format yang benar untuk daftar pustaka. Kemudian apakah abstrak tidak lebih dari 120 kata. Apakah abstrak memuat tujuan metode dan hasil penelitian dan apakah sudah diberi halaman. Jadi harus sesuai aturan-aturannya. Sehingga dapat kita rangkumkan bahwa penelitian itu dipandang mengikuti paradigma interaktif dan konstruktivis. Penelitian tindakan kelas itu memiliki arti sebagai suatu kajian inquiry yang sistematis dilakukan oleh praktisi pada bidangnya untuk memahami, meningkatkan pemahaman itu sendiri atau memperbaiki praktiknya sendiri dengan cara merefleksikan diri yang terus-menerus dilakukan.
Nah, penelitian tindakan ini secara umum terdiri dari beberapa jenis, yaitu penelitian tindakan partisipatori, penelitian tindakan kolaboratif, tindakan praktis, serta tindakan emansipatori. Nah, kemudian prosedur penelitian tindakan kelas ini bermacam-macam model, yang intinya tuh bermacam-macam modelnya. Yang intinya itu berdaur dimulai dari perencanaan dan perumusan masalah yang akan dikaji. Kemudian persiapan perangkat yang kita butuhkan, instrumen serta fasilitas, dan kemudian untuk kita implementasikan tindakan, ketika implementasi dilakukan pengumpulan data sekaligus mengevaluasi dan merefleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan tersebut. Apabila masih belum optimal, akan dapat dilakukan perencanaan kembali dan dilakukan pengumpulan data sampai muncul sampai evaluasi dan refleksi. Seperti itu. Kemudian sekian penelitian tindakan kelas dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo coba lihat. Semoga kerekam ya, semoga kerekam.